saya gimana? Nah, kalau ya terbukti kan Bang, kalau seorang teolog yang hebat itu biasanya bukan gembala. Dan kalau Ya, gembala yang punya karir cukup baik itu biasanya bukan seorang akademisi gitu kan. Nah, Abang gimana nih? Berada di, kalau menurut saya ya, di dua kubu pelayanan yang agak kurang lebih berbenturan sebenarnya. Karena kalau teologi tadi kan Bang, dunia ideal. Sedangkan ya, di pengembalaan kan lebih ke praktis, kita harus lebih menyesuaikan diri, ya, fleksibel, praktikal dan ya. lain sebagainya. Nah, itu gimana pergumulannya Bang? Iya, memang sesudah menggembalakan ini saya belajar dari waktu ke waktu. Kemudian saya mencoba merumuskan siapa diri saya dalam konteks saya sekarang. Tetap mengajar tapi gembala. Maka saya rumuskan saya lebih suka menjadi pengajar jemaat daripada pengajar teologi di kampus. Pengajar jemaat artinya apa? Sedang saya beri muatan mengajar dengan bahasa yang dapat dipahami oleh jemaat, sehingga menurunkan sedikit istilah-istilah yang dianggap tinggi-tinggi itu untuk konsumsi jemaat sambil terus mencoba memadukan ideal dengan praktikal tadi, dengan aktual. Memang tidak selalu mudah untuk mempertemukannya. Nah, misalnya di akademis kita bilang syarat-syarat pengerja gitu. Satu, lahir baru. Dua, kalau kita sudah baptis selam gitu. Heeh. Ketika di ladang misi saya temukan Mas, kalau udah baptis selam siapa pekerja saya di Puspei itu? Hmm. Tidak ada, justru semuanya juga orang awam kan. Iya, 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 iya. Nah, jadi kadang-kadang ini tidak meet di antara teori dengan praktek. Kalau kita bilang sesuai dengan talenta dan karunia-nya, nggak bisa ini. Ini sekarang tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi kita harus berani melangkah walaupun kadang-kadang tidak ideal gitu. Jadi sedikit menabrak-nabrak ilmu keilmuan itu. Iya, Kalau iya. menunggu ideal ya kapan berjalannya kita akan Iya, masuk. iya. Ya, saya ingat dulu ada dosen siapa pernah ngomong gitu kan. Ini kalian belajar teologi ya, nanti dalam praktek pelayanan itu yang dipakai paling cuma berapa 15% apa 20%. Saya agak ketawa dulu. Ah, yang bener aja. Buat apa gue sekolah kalau gitu kan. Ya, Tapi pada prakteknya bener ya Bang ya. Jadi emang saya kira betul. iya, Betul. kita lebih banyak ya makanya kalau seorang gembala tidak fleksibel, tidak mau menyesuaikan diri, agak kaku, ya susah untuk bisa mengembangkan pelayanan pengembalaannya. Benar ya, Bang ya? Iya, makanya mungkin eh, memang pilihan bisa terjadi bermacam-macam. Misalnya orang yang sudah studi S1, sudah selesai, kalau menurut saya alangkah baik juga jangan langsung lanjut S2. Hmm. Terapkan dulu ilmunya, jangan nanti ilmu-ilmu textbook terus yang jadi sampai kemana ini dikejar itu. Nggak membumi, nggak mendarat di lapangan. Jadi kalau mau studi lanjut S2 barangkali setidaknya disertai pelayanan, jangan murni hanya kuliah. Tuh, Tapi paling sepakat. tidak harus masuk ke lapangan lah dia, harus masuk ke lapangan karena tidak seperti yang dibicarakan di classroom ini, di lapangan di penggambaran ini. Ya, tadi kan Abang juga bilang saya sekarang mau jadi pengajar jemaat, bukan lagi pengajar di apa namanya di bangku STT gitu ya. Nah, itu apa ekspresinya atau outputnya gimana, Bang? Tapi Abang kan faktanya masih mengajar sekarang di STT Battle Medan Ya, kan? Nah, ya itulah sebabnya beberapa tulisan-tulisan atau khotbah saya tetap memuat dia kandungan-kandungan teologi, tapi dicoba dengan bahasa-bahasa yang praktis, contoh-contoh yang konkret di lapangan. Dan kalau di media sosial pun saya tidak terlalu menyukai perdebatan dengan sesama teolog, tapi lebih suka mengajar kepada jemaat. Mengajar berbagai orang bisa menanggapi di situ, gitu. Sehingga pembekalan itu terjadi kepada mereka dengan bahasa yang bertemu dengan mereka. iya, 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 iya ya. Jadi ada mesti apa ya perubahan idealisme mungkin Perubahan, ya. mencari format ya, mencari format. Apakah Abang masih idealis atau menurunkan standar idealisnya itu? Tidak menurunkan standar idealisme, tetapi misalnya begini, kita mengajak orang, ayo pergi gitu, Hmm. ayo pergi ke suatu tempat. Barangkali orang itu tidak selalu langsung pergi mengikuti kita, tapi saya jalan sambil berkata, ayo pergi, saya jalan, maka nanti akan ada yang mengikut. Jadi memang tidak ideal titik startnya, tapi kemudian ada yang mengikut. Jadi sedikit sedikit perubahan saja Iya, kalau iya, iya, iya. menunggu di start yang sama tidak akan jadi. Ah, Gitu. Jadi jalan-jalan memang ya. di dalam penggembalaan ini kita harus sabar, sedikit ada rasa toleransi, seperti mengulur kepada
hal-hal yang tidak ideal, tapi bukan berarti idealnya kita turunkan. Ya, Nah, ini sepakat. masalah waktu ataupun salah cara pendekatan gitu. Ya. Nah, terus kalau menghadapi sekarang nih Bang, kan ya nggak tahu Abang alami juga apa nggak kan COVID ini, pandemi ini, saya rasa hampir semuanya lah, saya ketemu semua gembala-gembala pasti mengalami hal ini kan. Ada perubahan ibadah, kemudian juga penurunan income Iya. pendapatan gereja, dampaknya ke kita juga gitu ya. Nah, Abang sebagai seorang teolog sekaligus juga gembala melihat fenomena ini, apa yang Abang bisa bagikan ke kita, Bang? Iya, secara umum memang gereja modern itu atau mungkin postmodern sekarang ini Hmm. selama berada pada zona nyaman. Zona nyaman dengan dirinya, zona nyaman dengan organisasinya, zona nyamanlah dengan situasi yang ada. Dan kalau kita teringat dengan kisah para rasul ketika mereka berada dalam zona nyaman, kisah para rasul pasal 8 itu, maka Ya, Tuhan mengizinkan paksa. mereka mengalami Ya, tribulasi pada zamannya sehingga mereka berserak-serak. ya, Kadang-kadang memang dipaksa keadaan baru gereja itu ngeh dengan tugasnya. Nah, teknologi sudah disediakan 20-30 tahun terakhir ini, tapi gereja mungkin antipati. Dengan dipaksa corona, mau nggak mau kan, seperti Pak Seno saya lihat, sedang ya berlaju cepat dengan menggunakan teknologi gitu. Mau nggak mau kita pakai teknologi sebab dengan corona ini kita mendefinisi ulang apa itu gereja dan apa bergereja. Jadi gereja tidak mesti dipahami sebagai suatu kumpul-kumpul di suatu tempat gitu. ya, Bisa juga kumpul-kumpul di berbagai tempat, yang penting hati koinonia ada. ya, Jadi ya. paling tidak hatinya koinonia. Sebab kalau seringkali justru karena kumpul itu kan jadi pertengkaran kadang-kala kan gitu ya. Kalau kumpul-kumpul terus ya, ya nggak bisa. Jadi memang kita harus berserak, termasuk sekarang berserak pemberitaan kita di dunia maya ini. Misalnya jadi bagi saya ini, terlepas dengan apa penyebab corona, bagi saya kita sambut saja ini blessing ya, blessingnya Tuhan kepada gereja, sehingga kita sadar apa yang harus kita lakukan di zaman kita ini. Memang harus melakukan perubahan-perubahan. Terlalu nyaman kita selama ini ya. Iya, iya. Kalau kalau saya pengalaman saya kan memang udah kami punya YouTube udah 4 tahun, Bang. Ya, Awalnya awalnya kan cuma apa namanya merekam khotbah ya, biasa dipindahkan ke YouTube. Nah, saya juga awalnya nggak suka tuh live streaming karena di otak saya gini bang, sama lah kayak sebuah gembala. Kalau di live streamingin nanti jemaat nonton di rumah doang nggak ke gereja. Kalau nggak ke gereja iya, nggak ngasih iya, persembahan gitu kan ya. Jadi tapi gara-gara corona ini mau nggak mau kan ya memang harus live oh nggak mau. streaming ya. Cuma memang yang menjadi kalau saya mengamati gini, banyak gereja termasuk ya kalau kita ngomongin pemerintah dunia pendidikan kita masih gagap gitu. Kalau contohnya pendidikan, pendidikan sekarang anak-anak saya tuh cuma memindahkan aja bang dari pelajaran di kelas via online gitu ya. Padahal Baik. kan harus ada penyesuaian, harus ada apa namanya ya nggak bisa semua yang di offline tuh bisa di online kan begitu. Ya, ya, Kayak kayak akhirnya saya menyadari di titik ini bahwa oh nggak bisa nih, cuma hanya sekadar merekam khotbah terus pindahkan ke online. Karena dulu mungkin make sense 4 tahun lalu karena gereja yang bermain di situ masih sedikit sekali. Tapi ketika semua gereja bermain seperti itu ya tentu harus ada penyesuaian. Saya kemarin ini gara-gara corona juga bang, jadi saya sering nonton YouTube kan bang. Ya ya, ada ini sharing juga sama abang. Ada apa namanya stand up komedi abang tahu ya orang yang ya, stand up comedy. ya apa ngelucu ngelawak gitu ya, buka Ya, open open mic gitu. Mereka kan selama ini corona ini nggak ada panggung, mm-mm. nggak ada pemasukan juga ya. Ada Ya, nggak ada beberapa panggung. ya beberapa komika yang terkenal itu akhirnya membuat acara komik di YouTube gitu ya. Tentu ini kan bermasalah juga. Kayak kita pengkhotbah, biasanya khotbah meskipun jemaat kita masih sedikit kan ada jemaat. Kita bisa lihat Iya, aura mukanya mereka, responnya mereka. Tiba-tiba kita rekam di kamera, di handphone, di laptop gitu kan. Dan akhirnya salah satu YouTuber yang juga komika ini kita nggak bisa begitu. Kita harus memodifikasi, ya harus dirubah gitu. Jangan kita mindsetnya masih di panggung, terus kita tinggal pindahkan ke online. Nah, itu makanya kita buat buat seperti ini bang, kayak podcast seperti ini. Terus juga saya bikin beberapa program. Nah, abang melihat melihat fenomena seperti ini, apakah karena gereja kan banyak cuma memindahkan aja live streaming doang baik. bang, tidak mau lebih lagi. Padahal kalau menurut Ya, saya sekarang kita mengalami revolusi digital, ya. Jadi ya, perubahan
ke arah digital. Semuanya kan digital sekarang. Kalau apa yang ada di hati Abang, kalau bisa dibagi sama nggak dengan saya atau ada hal lain yang bisa saya belajar dari Abang? Pertama saya bersyukur kepada Tuhan sudah membekali saya di dalam kelas dulu di STT kita, mengajar ilmu komunikasi itu langsung oleh Dr. Sumita Tobing. Ya, ya. Apa Mas Seno diajar beliau Iya, juga? iya, iya, ikut Bang. Oke. Sehingga sudah mempunyai pembekalan waktu itu, belum ada suasana sekarang loh. Ya, Sudah diajar suatu waktu harus berbicara kepada screen, katanya. Talk to the screen, atau berbicara kepada telinga, maksudnya pelayanan radio. Jadi menulis untuk screen, menulis untuk radio. Pernah kami diajarkan begitu. Hingga ketika corona ini terjadi, saya tidak terlalu gamang. Boleh dibilang saya termasuk yang inovator, cepat penyesuaian gitu. Sehingga sekarang misalnya, seperti tadi, memang dibilang nggak boleh hanya memindahkan ke metode online, tapi ada harus format, diformat ulang, dimodifikasi, maka misalnya saya sekarang lebih menyukai khotbah dalam bentuk sharing, dalam bentuk seperti ini, bentuk talkshow. Beberapa yang di YouTube itu kan saya berbicara secara homilia. ya. Sebetulnya homiletika modern itu telah dipaku di harga mati seolah-olah khotbah itu satu arah dari mimbar, jemaat tinggal mendengar. Ya. Padahal kalau kita lihat tulisan-tulisan perjanjian baru, Paulus itu berbicara, bisa berdiskusi, bisa bertanya jawab. Sehingga homilia sebetulnya bercakap-cakap, bukan hanya berbicara monolog. Harus ada dialog. Maka saya kembangkan di pelayanan sekarang ini metode dialog itu, khotbah yang dialog gitu. Sehingga menurut saya ini suatu penyesuaian terhadap konteks, karena memang kalau nggak dibuat begitu, bisa jadi nanti kita berbicara satu rekaman satu arah, jangan-jangan pemirsa kita udah tidur, nggak aktif dia. Jadi bagaimana menggerakkan si pemirsa yang tidak saya hadapi ini, yang tidak saya lihat satu demi satu, mereka tersebar di rumah mereka, di mobil mereka, atau di mana saja, maka saya merancang ibadah itu, pelaku-pelaku ibadah harus bisa aktif, gimana memacu agar dengarnya itu berkegiatan gitu, turut serta, berkoinonia, berinteraksi. Kalau bernyanyi, ikut bernyanyi, jangan menonton. Maka selalu saya tekankan ibadah online bukan menonton gitu ya. Nah, dalam rangka itulah saya buat model khotbah variasi, ada khotbah yang monolog, ada khotbah yang dialog, sedikit memberikan warna kepada orang di luar sana, sehingga betul tidak hanya memindahkan katakanlah dari textbook menjadi online, divideokan begitu rupa ya. Harus create juga, karena kita berbicara dengan manusia yang sudah berteknologi sekarang, berteknologi. Dan kita pun sekarang khotbah bukan lagi kepada orang yang kosong teologi, rata-rata udah berteologi dia. Sehingga kalau metode diskusi kan lebih cocok, walaupun dia tidak di satu ruangan. Tapi dengan diskusi ini kan orang akan seperti terlibat di dalamnya, walau dia non hadir gitu di situ. Jadi menurut Kira gitu. jadi menurut Abang ke depan itu pelayanan ya akan berubah. New normal kan berarti bukan normal yang normal yang lama, Nah, ya. normal yang baru gitu kan Balik ke Bang. normal lama ya. Iya, jadi apa namanya, model-model seperti ini yang apa kita share di online itu ya harus berubah juga, bukan monolog lagi tapi mungkin seperti diskusi seperti ini, dan ini nanti ke depannya menurut Abang bisa menjadi apa namanya, bentuk dari khotbah itu yang akan nantinya mungkin di zamannya nanti entah beberapa waktu ke depan, inilah yang menjadi pattern atau patokan orang menyaringkan firman Tuhan, bukan lagi monolog di mimbar yang satu arah, tapi ya seperti ini, begitu Bang? Ya, saya kira begitu. Saya kira begitu. Saya kira akan terjadi suatu perubahan-perubahan, modifikasi dalam cara beribadah maupun cara berkhotbah, Ya, ya. sehingga metode diskusi menjadi suatu metode yang disukai. Apalagi memang agenda di postmodern itu kan adalah equality of human being, jadi semua setara. Ya, 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 Sampai-sampai mungkin kita tidak merasa saya penentu kebenaran, ya. saya pembawa kebenaran, kamu juga punya kebenaran. Let's talk gitu. Kita nggak perlu memposisikan jemaat seperti kertas putih yang kita tinggal tulisin. Mereka juga punya konsep, mereka punya gagasan, mereka punya pengalaman yang disebut spirit experiencing, mereka juga punya spirit experiencing. Why not kita kembangkan dengan cara diskusi, dan mungkin itu sesuatu yang terpendam pada diri mereka akan terangkat ke permukaan, dan itu membuat dia bertumbuh gitu.
bertumbuh sebab kebutuhan orang kan bukan hanya mendengar tapi juga didengar. Kenapa tidak jemaat gereja ini dijadikan suatu tempat untuk berbicara dan mendengar secara uh, dua arah ya, arah dari Tuhan kepada kita, kita kepada Tuhan, tapi juga kita dengan sesama. Ya. Sehingga bagi saya ibadah koinonia itu adalah perjumpaan antara Allah dan umatnya sesama umat. Jadi dinamikanya begitu, tidak lagi semacam satu arah gitu. Ya. Nah, ini kan kalau Abang konsep gereja. Saya pernah juga lihat statusnya Abang di Facebook kalau nggak salah. Abang lebih berkata bahwa gereja rumah, ya, home church gitu ya, itu nanti ke depan akan lebih hidup karena dengan kondisi seperti ini. Jadi orang Abang arahkan untuk beribadah di rumah, di sel, di komselnya, di rumahnya begitu ya. Nah, kalau begini dengan pemaparan Abang tadi, dengan apa status Abang yang saya kutip tadi, apakah Abang berpikir bahwa ke depan ini, beberapa tahun ke depan, gereja dalam bentuk organisasi, gedung, itu bisa hilang begitu? Untuk hilang tidak bisa, tapi mungkin sedikit kita ambil pola yang ada di perjanjian lama misalnya. Ada bait Allah sebagai sentra ibadah, tapi juga ada sinagoge-sinagoge di luar sana. Jadi tetap ada pusat, tetap ada induk gitu. Dalam hal home church sebagai antisipasi ke depan adalah kalau benar-benar terjadi skala yang jauh lebih besar daripada efek corona yang sekarang. Katakanlah entah itu terjadi suatu perang kosmik, apakah itu terjadi karena wabah seperti ini tapi lebih luar biasa lagi pengaruhnya, atau karena cyber war. Ya. Di mana kalau kita sekarang kan posting apa saja masih bebas, tapi suatu waktu jangan-jangan perang Ya. di sektor itu. Ya. Diblok semua yang bernama JKIDW diblok misalnya gitu kan. Ya. Mau nggak mau kan kita membuat ibadah online pun misalnya mengalami kesulitan. Maka memang ide sekarang let every home worship yang saya gelontorkan itu adalah membiasakan jemaat menyadari bahwa rumahnya itu adalah gereja kecil.